Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi untuk Ibu dosen pengampu mata kuliah radiokimia. Begitu juga dengan teman-teman sekalian. Mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya kita dapat melaksanakan Zoom tersebut. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah radiokimia dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan hasil presentasi kami mengenai reaktor nuklir. Tapi sebelum kami menyajikan hasil dari presentasi kami, terlebih baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya selaku moderator yang bernama Mikael Estepari dengan NIM 422321011. Saya Dela Oktavianti dengan NIM 4222510005. Saya Nur Aisyah Rahma dengan NIM 42235100003. Saya Silvia Stefani Saragi dengan NIM 422351001. Saya Trianti Natasha Situmorang 4223510002. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan hasil dari presentasi kami dengan judul Reaktor Nuklir. Waktu dan kesempatannya kami persilakan untuk Saudari Della Oktavianti. Reaktor nuklir. Energi nuklir merupakan energi hasil dari sebuah proses kimia yang dikenal dengan reaksi fisi pada sebuah inti atom. Sudah berpuluh tahun manusia memanfaatkan potensi energi yang dihasilkan dari reaksi fisi atau pembelahan inti uranium. Reaktor nuklir adalah tempat terjadinya reaksi pembelahan inti nuklir atau dikenal dengan reaksi fisi berantai yang terkendali. Bagian utama dari reaktor nuklir yaitu elemen bakar, batang kendali, moderator, pendingin, dan perisai. Reaksi fisi berantai terjadi apabila inti dari suatu umur dapat belah uranium 235, uranium 233 bereaksi dengan neutron termal atau lambat yang akan menghasilkan unsur-unsur lain dengan cepat serta menimbulkan energi kalor dan neutron baru. Reaktor nuklir paling banyak digunakan untuk membangkitkan listrik. Reaktor nuklir penelitian digunakan untuk pembuatan radioisotop atau radioisotop radioaktif dan untuk penelitian. Awalnya reaktor nuklir pertama digunakan untuk memproduksi plutonium sebagai bahan senjata nuklir. Saat ini semua reaktor nuklir komersial berbasis pada reaksi fisi nuklir dan sering dipertimbangkan masalah risiko keselamatannya. Sebaliknya, beberapa kalangan menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan cara yang aman dan bebas polusi untuk membangkitkan listrik. Daya fisi merupakan teknologi eksperimental yang berbasis pada reaksi fisi nuklir. Ada beberapa peranti lain untuk mengendalikan reaksi nuklir, termasuk di dalamnya pembangkit termoelektrik, radioisotop, dan baterai atom yang membangkitkan panas dan daya dengan cara memanfaatkan peluruhan radioaktif pasif, di mana reaksi fusi nuklir terkendali digunakan untuk menghasilkan radiasi neutron. Berikut adalah proses yang terjadi pada reaktor nuklir. Komponen dasar reaktor nuklir atau bahan bakar sebagai sumber energi terdapat di dalam reaktor, yaitu berupa uranium 235. Uranium dibungkus agar hasil radioaktif dari reaksi fisi tetap terselubung, tidak terpancar keluar. Moderator berfungsi untuk menurunkan energi neutron dari energi tinggi ke energi termal atau rendah melalui tumbuhan pada reaksi fisi neutron yang dihasilkan memiliki energi tinggi. Sedangkan untuk menghasilkan reaksi fisi diperlukan neutron yang memiliki energi termal atau rendah, yaitu kurang lebih 0,025 elektron volt. Dengan demikian, syarat yang harus dipenuhi sebagai bahan moderator adalah setiap neutron yang menumbuknya akan kehilangan energi sebesar mungkin. Biasanya bahan moderator yang dipilih adalah unsur-unsur yang nomor masanya kecil. Misalnya,
H2O, H dan O air ringan, DO air berat, dan grafit sekaligus sebagai pendingin primer. Batang kendali atau pengontrol. Batang kendali terbuat dari bahan yang mempunyai kemampuan menyerap neutron sangat besar. Alat ini berfungsi untuk mengendalikan jumlah populasi neutron yang terdapat di dalam teras reaktor, yang berarti pula mengendalikan reaksi, fisi, dan energi yang terjadi. Bahan-bahan kendali yang biasa dipergunakan adalah kadmium, boron, dan hafnium. Perisai radiasi atau shielding atau dinding pelindung. Perisai radiasi berfungsi untuk menahan radiasi yang dihasilkan proses pembelahan inti. Hal ini bertujuan supaya para pekerja dapat bekerja dengan aman di sekitar reaktor. Pendingin. Setiap inti atom uranium 235 yang mengalami pembelahan melepaskan jumlah energi sebesar kira-kira 200 mega elektron volt, yang kemudian hampir seluruhnya keluar dalam bentuk kalor. Suatu zat pendingin diperlukan untuk menghindarkan terjadinya suhu yang berlebih dalam bejana reaktor. Dalam inti reaktor, reaksi fisi terjadi karena adanya penembakan neutron terhadap bahan bakar nuklir yang menghasilkan energi panas. Energi panas yang dihasilkan dari inti reaktor kemudian dibawa oleh air bertekanan pada primary lobe ke generator uap. Ke dalam generator uap, air yang berasal dari secondary loop menjadi terpanaskan dan terbentuklah uap. Uap yang dihasilkan diarahkan ke turbin uap untuk memutar generator dan akhirnya menghasilkan listrik. Proses kerja PLTN sebenarnya hampir sama dengan proses kerja pembangkit listrik konvensional seperti pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, yang umumnya sudah dikenal secara luas. Yang membedakan antara dua jenis pembangkit listrik itu adalah sumber panas yang digunakan. PLTN mendapatkan suplai panas dari reaksi nuklir, sedangkan PLTU mendapatkan suplai panas dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara atau minyak bumi. Reaktor daya dirancang untuk memproduksi energi listrik melalui PLTN. Reaktor daya hanya memanfaatkan energi panas yang timbul dari reaksi fisi, sedang berkelebihan neutron dalam teras reaktor akan dibuang atau diserap menggunakan batang kendali. Karena memanfaatkan panas hasil fisi, maka reaktor daya dirancang berdasarkan thermal tinggi dari orde ratusan hingga ribuan MW. Proses pemanfaatan panas hasil fisi untuk menghasilkan energi listrik dalam PLTN adalah sebagai berikut. 1. Bahan bakar nuklir melakukan reaksi fisi sehingga dilepaskan energi dalam bentuk panas yang sangat besar. 2. Panas hasil reaksi nuklir tersebut dimanfaatkan untuk menguapkan air pendingin, bisa pendingin primer maupun sekunder, bergantung pada tipe reaktor nuklir yang digunakan. 3. Uap air yang dihasilkan dipakai untuk memutar turbin sehingga dihasilkan energi gerak atau kinetik. 4. Energi kinetik dari turbin ini selanjutnya dipakai untuk memutar generator sehingga dihasilkan arus listrik. Manfaat nuklir. Yang pertama, bidang energi. Manfaat teknologi nuklir dalam bidang energi. Sudah lama teknologi nuklir digunakan sebagai pembangkit listrik. Negara maju seperti Jerman, Cina, Rusia, Jepang, Korea, Inggris, Amerika, dan lain-lain sudah memanfaatkan tenaga nuklir sebagai kebutuhan pembangkit listrik. Pembangkitan listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah pembangkit listrik termal dengan panas yang didapat dari suatu atau bahkan lebih dari satu reaktor nuklir pembangkit listrik. Keuntungannya dari PLTN ini diantaranya seperti tidak menghasilkan limbah berbahaya seperti karbon monoksida, merkuri, nitrogen oksida, dan gas lainnya. Yang kedua, ada bidang hidrologi. Pemanfaatan nuklir seperti untuk menguji kecepatan aliran sungai atau lumpur. Radioisotop dapat digunakan untuk mengukur debit air, biasanya natrium 24, yang digunakan dalam bentuk NaCl.
intensitas pada radiasi, nuklir dapat dimanfaatkan juga sebagai pendeteksi kebocoran pada pipa dalam bawah tanah. Radioisotop natrium-24 mampu memancarkan sinar gamma yang dapat dideteksi secara langsung dengan menggunakan alat pencacah radioaktif Geiger counter. Yang ketiga, ada bidang kesehatan. Aplikasi pada bidang medis dengan menggunakan teknologi umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diagnosa dan terapi radiasi. Saat X, contohnya, yang digunakan untuk perawatan bagi pasien yang menderita kanker. Tentu saja, hal ini adalah pengembangan dari teknologi nuklir selama ini oleh para ilmuwan. Selain itu, juga dapat untuk pencarian jejak radioaktif pada tubuh manusia dengan menggunakan teknesium yang diberikan oleh molekul organik, serta berbagai aplikasi lainnya. Energi nuklir di Indonesia. Saat ini, Indonesia juga belum memiliki satu unit PLTN sekalipun, termasuk tidak ada kegiatan ekspor dan impor energi listrik di Indonesia. Namun demikian, isu pembuatan PLTN secara aktif telah dikaji oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1997. Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mendukung pengembangan energi nuklir di Indonesia berdasarkan program pemerintah Indonesia menjelang tahun 2025 akan dibangun 4 unit PLTN kesepakatan kerjasama yang telah ditandatangani di Atomexpo tersebut secara langsung mengedepankan isu pembangunan PLTN di Indonesia. Dengan melibatkan perusahaan Rusia, untuk negara ini Indonesia tanpa diragukan lebih energi nuklir merupakan pilihan yang cocok. Saat ini, Rosatom sudah bekerja sama dengan mitra-mitra di Indonesia terkait proyek pengembangan dan pembangunan konsep desain reaktor riset multifungsi. Dalam hal ini, juga terdapat sejumlah bidang untuk mengembangkan hubungan kerjasama di dalam daerah, kata wakil Dirut Rosatom, bidang pengembangan dan bisnis internasional Kiril. Kelebihan reaktor nuklir. 1. Energi nuklir bersih dalam proses produksi. Faktanya sebagian besar reaktor nuklir hanya memancarkan uap air yang tidak berbahaya ke atmosfer, bukan karbon dioksida atau metana atau gas pencemar lainnya yang menyebabkan perubahan iklim. 2. Biaya pembangkit listrik rendah. Karena kekuatan energi nuklir yang kuat, sejumlah besar energi dapat dihasilkan di satu pabrik. 3. Itu hampir tidak ada habisnya. Bahkan beberapa ahli percaya bahwa kita harus mengklarifikasikannya sebagai energi terbarukan karena cadangan uranium saat ini dapat terus menghasilkan energi yang sama seperti sekarang selama seribuan tahun. Kekurangan reaktor nuklir. 1. Limbahnya sangat berbahaya. Secara umum, mereka negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Limbah radioaktif sangat terkontaminasi dan mematikan. Degradasinya memakan waktu ribuan tahun yang membuat pengelolaannya sangat rumit. Sebenarnya, ini adalah masalah yang belum kita selesaikan. 2. Kecelakaan itu bisa sangat serius. Pembangkit listrik tenaga nuklir dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang baik, tetapi kecelakaan bisa terjadi. Dalam hal ini, kecelakaan bisa sangat serius. 3. Mereka adalah target yang rentan. Apakah itu bencana alam atau aksi terorisme, pembangkit listrik tenaga nuklir menjadi sasaran, dan jika dihancurkan atau dirusak, itu akan menyebabkan kerugian besar.
Inilah hasil dari penyajian presentasi kami. Semoga dari pembahasan materi kami yang mengenai reaktor nuklir dapat menjadi media pembelajaran bagi kita semua. Menjadi terpanaskan dan terbentuklah uap. Uap yang dihasilkan diarahkan ke turbin uap untuk memutar generator dan akhirnya menghasilkan listrik. Proses kerja PLTN sebenarnya hampir sama dengan proses kerja pembangkit listrik konvensional seperti pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, yang umumnya sudah dikenal secara luas. Yang membedakan antara dua jenis pembangkit listrik itu adalah sumber panas yang digunakan. PLTN mendapatkan suplai panas dari reaksi nuklir, sedangkan PLTU mendapatkan suplai panas dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara atau minyak bumi. Reaktor daya dirancang untuk memproduksi energi listrik melalui PLTN. Reaktor daya hanya memanfaatkan energi panas yang timbul dari reaksi fisik, sedang berkelebihan neutron. Dalam teras reaktor akan dibuang atau diserap menggunakan batang kendali. Karena memanfaatkan panas hasil fisi, maka reaktor daya dirancang berdasarkan thermal tinggi dari orde ratusan hingga ribuan MW. Proses pemanfaatan panas hasil fisi untuk menghasilkan energi listrik dalam PLTN adalah sebagai berikut. 1. Bahan bakar nuklir melakukan reaksi fisi sehingga dilepaskan energi dalam bentuk panas yang sangat besar. 2. Panas hasil reaksi nuklir tersebut dimanfaatkan untuk menguapkan air pendingin, bisa pendingin primer maupun sekunder, bergantung pada tipe reaktor nuklir yang digunakan. 3. Uap air yang dihasilkan dipakai untuk memutar turbin sehingga dihasilkan energi gerak atau kinetik. 4. Energi kinetik dari turbin ini selanjutnya dipakai untuk memutar generator sehingga dihasilkan arus listrik. Manfaat nuklir. Yang pertama, bidang energi. Manfaat teknologi nuklir dalam bidang energi. Sudah lama teknologi nuklir digunakan sebagai pembangkit listrik. Negara maju seperti Jerman, Cina, Rusia, Jepang, Korea, Inggris, Amerika, dan lain-lain sudah memanfaatkan tenaga nuklir sebagai kebutuhan pembangkit listrik. Pembangkitan listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah pembangkit listrik termal dengan panas yang didapat dari suatu atau bahkan lebih dari satu reaktor nuklir pembangkit listrik. Keuntungannya, dari PLTN ini diantaranya seperti tidak menghasilkan limbah berbahaya seperti karbon monoksida, merkuri, nitrogen oksida, dan gas lainnya. Yang kedua, ada bidang hidrologi. Pemanfaatan nuklir seperti untuk menguji kecepatan aliran sungai atau lumpur. Radioisotop dapat digunakan untuk mengukur debit air, biasanya natrium 24, yang digunakan dalam bentuk NaCl. Intensitas pada radiasi nuklir dapat dimanfaatkan juga sebagai pendeteksi kebocoran pada pipa dalam bawah tanah. Radioisotop natrium 24 mampu memancarkan sinar gamma yang dapat dideteksi secara langsung dengan menggunakan alat pemecah radioaktif Geiger counter. Yang ketiga, ada bidang kesehatan. Aplikasi pada bidang medis dengan menggunakan teknologi umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diagnosa dan terapi radiasi. Saat X, contohnya, yang digunakan untuk perawatan bagi pasien yang menderita kanker. Tentu saja, hal ini adalah pengembangan dari teknologi nuklir selama ini oleh para ilmuwan. Selain itu, juga dapat untuk pencarian jejak radioaktif pada tubuh manusia dengan menggunakan teknesium yang diberikan oleh molekul organik, serta berbagai aplikasi lainnya. Energi nuklir di Indonesia. Saat ini, Indonesia juga belum memiliki satu unit PLTN sekalipun, termasuk tidak ada kegiatan ekspor dan impor energi listrik di Indonesia. Namun demikian, isu pembuatan PLTN secara aktif
telah dikaji oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1997. Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mendukung pengembangan energi nuklir di Indonesia. Berdasarkan program pemerintah Indonesia, menjelang tahun 2025 akan dibangun 4 unit PLTN kesepakatan kerjasama yang telah ditandatangani di Atomexpo tersebut secara langsung mengedepankan isu pembangunan PLTN di Indonesia. Dengan melibatkan perusahaan Rusia, untuk negara ini Indonesia tanpa diragukan lebih energi nuklir merupakan pilihan yang cocok. Saat ini, Rosatom sudah bekerja sama dengan mitra-mitra di Indonesia terkait proyek pengembangan dan pembangunan konsep desain reaktor riset multifungsi. Dalam hal ini, juga terdapat sejumlah bidang untuk mengembangkan hubungan kerjasama di dalam daerah, kata wakil Dirut Rosatom, bidang pengembangan dan bisnis internasional Kiril. Kelebihan reaktor nuklir. 1. Energi nuklir bersih dalam proses produksi. Faktanya sebagian besar reaktor nuklir hanya memancarkan uap air yang tidak berbahaya ke atmosfer, bukan karbon dioksida atau metana atau gas pencemar lainnya yang menyebabkan perubahan iklim. 2. Biaya pembangkit listrik rendah. Karena kekuatan energi nuklir yang kuat, sejumlah besar energi dapat dihasilkan di satu pabrik. 3. Itu hampir tidak ada habisnya. Bahkan beberapa ahli percaya bahwa kita harus mengklarifikasikannya sebagai energi terbarukan karena cadangan uranium saat ini dapat terus menghasilkan energi yang sama seperti sekarang selama seribuan tahun. Kekurangan reaktor nuklir. 1. Limbahnya sangat berbahaya. Secara umum, mereka negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Limbah radioaktif sangat terkontaminasi dan mematikan. Degradasinya memakan waktu ribuan tahun yang membuat pengelolaannya sangat rumit. Sebenarnya, ini adalah masalah yang belum kita selesaikan. 2. Kecelakaan itu bisa sangat serius. Pembangkit listrik tenaga nuklir dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang baik, tetapi kecelakaan bisa terjadi. Dalam hal ini, kecelakaan bisa sangat serius. 3. Mereka adalah target yang rentan. Apakah itu bencana alam atau aksi terorisme, pembangkit listrik tenaga nuklir menjadi sasaran, dan jika dihancurkan atau dirusak, itu akan menyebabkan kerugian besar. Inilah hasil dari penyajian presentasi kami. Semoga dari pembahasan materi kami yang mengenai reaktor nuklir dapat menjadi media pembelajaran bagi kita semua. Cukup sekian hasil presentasi kami. Kami sangat meminta maaf jika ada kesalahan baik dalam tutur kata atau tutur tindakan. Cukup sekian presentasi kami mengucapkan sekian dan terima kasih.